Materi selanjutnya adalah organisasi OSIS dan Eskul yang akan dibawakan oleh Pak Egi Pramono, SPD. Tempat tanggal lahir, Bandung 1 Desember 1989, alamat klaster Barcelona, Alamanda Regency, Tambun Utara. Pendidikan terakhir, S1 Biologi Universitas Pasundan, jabatan di sekolah sebagai guru mata pelajaran, Ketua MGMP Biologi SMA Negeri 6 Tambun Selatan, dan pembina OSIS. Pengalaman pelatihan, Bela Negara 2016, Diksar Pecinta Alam 2015, Manajemen Kegiatan Lapangan 2016. Pengalaman organisasi, Pengurus Partir Ranting Kabupaten Subang, Ketua Angkatan Mahasiswa 2007 Universitas Pasundan, Pengurus OSIS tahun 2005 sampai 2006. Moto hidup, muda berkelana, tua bercerita. Manusia bisa meninggal dimanapun, bekali diri dengan doa, ilmu dan usaha yang cukup. Karena orang bodoh yang menjalani sesuatu tanpa persiapan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan LDKS 2020, saya akan menyampaikan materi yaitu berkaitan dengan keorganisasian, MPK, dan ekstrakurikuler. Ya. Jadi pada materi ini saya akan menyampaikan apa itu organisasi, khususnya OSIS, apa itu MPK, dan apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA 6 Tambun Selatan ini. Baik, nanti akan saya tampilkan slide PowerPoint-nya, bisa kalian simak, bisa kalian dengarkan, dan bisa kalian rangkum untuk jadi bahan belajar kalian sewaktu-waktu kalau kalian lupa dengan materi yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi materinya yaitu mengenai tentang keorganisasian, MPK, dan ekstrakurikuler. Ya, itu materi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi organisasi itu apa? Bagi kalian yang belum mengetahui organisasi itu apa, bisa kalian nanti baca di slide ya atau di PowerPoint yang akan tampil. Organisasi itu adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi organisasi itu adalah sekelompok orang ya, sekelompok orang yang lebih dari satu orang dalam suatu wadah. Nah, wadahnya ini disebut dengan suatu organisasi. Bekerja sama bisa mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya ulangi, organisasi itu adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan yang sama. Jadi seperti itu. Itu adalah definisi dan pengertian secara umum dari organisasi. Ya, bisa kalian di slide. Terus yang selanjutnya itu OSIS. Jadi apa OSIS itu? Dan apa wewenang OSIS itu? Apa tujuan OSIS itu? Ya, jadi seperti apa kerja OSIS itu? Nanti akan kita kupas tuntas, ya. Jadi apa itu OSIS? Nah, ini. OSIS itu adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Jadi OSIS itu isinya, kepengurusannya adalah murid-murid yang terpilih di sekolah itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi OSIS itu adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah SMP dan SMA, khususnya yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah, OSIS itu secara sistemik yaitu sebagai berikut. Ya. Dalam surat keputusan pada Jenderal Pendidikan Dasar Menengah pada nomor 226 tahun 92 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah itu disebut dengan OSIS. OSIS adalah siswa intra sekolah masing-masing. Kata mempunyai pengertian sebagai berikut. Ya, yang pertama itu organisasi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau organisasi secara umum
itu adalah sekelompok orang, ya, sekelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ya, itu organisasi secara umum, pengertiannya kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah siswa. Jadi organisasi siswa intrasekolah. Tadi organisasinya sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah siswa. Ya, siswa adalah peserta didik pada satu satuan pendidikan dasar dan menengah. Saya ulangi, siswa itu adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dasarnya yaitu adalah tingkat SD, menengahnya itu ada 2 tingkatan. Ada menengah pertama, ada yang disebut dengan SMP, dan menengah atas yang kita kenal sebagai SMA. Terus yang ketiganya itu adalah intra. Intra adalah berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Jadi intra itu adalah sebuah organisasi yang berada di dalam sekolah itu sendiri. Ya. Jadi intra itu, saya ulangi, adalah sebuah organisasi atau sebuah wadah yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Itu namanya intra, ya. Dan yang selanjutnya adalah sekolah. Nah, sekolah ini definisinya adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakannya suatu kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi sekolah itu adalah suatu tempat pendidikan yang dilaksanakan untuk kebutuhan belajar dan mengajar. Yang belajar siswa, ya, tentunya yang mengajar adalah guru itu sendiri. Ya, itu adalah secara sistem pengertian OSIS. Ya. Saya ulangi, yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah pengertian OSIS secara sistem. Ya, kalau kurang jelas bisa kalian baca nanti di slide-nya. Lalu yang selanjutnya adalah OSIS secara organisasi. OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah yang berada di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS yang tidak mempunyai hubungan organisasi dengan OSIS di sekolah lain. Jadi OSIS di suatu sekolah itu tidak boleh ada hubungan kerjasama dengan OSIS di sekolah lain. Ya, karena kenapa? Balik lagi ke kalimat intranya. Karena intra sekolah, jadi organisasi yang berdiri di dalam sekolah itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah OSIS secara organisasi. Yang selanjutnya, OSIS secara sistem. Ya, jadi bagaimana dan apa OSIS secara sistem itu? OSIS secara sistem itu dipandang sebagai suatu sistem yang berarti OSIS itu adalah sebagai tempat kehidupan berkelompok. Berkelompok apa? Berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam hal ini OSIS dipandang ada sebagai suatu sistem. Ya. Yang pertama adalah berorientasi pada suatu tujuan. Jadi OSIS itu berorientasi pada satu tujuan. Apa yang akan dicapai dalam berorganisasi OSIS itu? Itu harus jelas tujuannya. Yang kedua adalah memiliki susunan kehidupan berkelompok. Artinya memiliki susunan organisasi, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan ada bidang-bidang yang lainnya. Terus yang ketiganya itu memiliki sejumlah peran. Jadi masing-masing dari anggota OSIS ataupun pengurus OSIS itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai Sekbid 1, ada yang berperan sebagai Sekbid 2, ada yang berperan sebagai Sekbid 3, dan selanjutnya. Terus yang keempat itu terkoordinasi. Artinya terkoordinasi itu adanya terjalin komunikasi antara anggota dan pengurus. Anggota yang satu dengan anggota yang lain, pengurus yang satu dengan pengurus yang lain. Jadi saling komunikasi atau saling berkoordinasi. Karena OSIS itu sekali lagi adalah sebuah wadah untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi koordinasi dan komunikasi itu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu
berkelanjutan dalam waktu tertentu. Jadi koordinasi itu bisa terus-terus dilakukan dalam waktu tertentu. Kenapa dikatakan dalam waktu tertentu? Karena sebuah organisasi OSIS itu dibatasi hanya 1 kali periode kepengurusan, yaitu selama 1 tahun. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya apa fungsi OSIS? Jadi fungsi OSIS itu adalah yang pertama sebagai wadah. Ya, yang pertama fungsi OSIS itu sebagai wadah. Sebagai wadah untuk apa? Organisasi siswa intersekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Ya, jadi organisasi OSIS atau intersekolah ini adalah satu wadah kegiatan. Nah, makanya sering kali pertanyaan, kenapa kegiatan-kegiatan sekolah itu dilaksanakannya kebanyakan sebagian besar itu oleh OSIS? Ya karena OSIS itu ada sebagai wadah. Wadah apa? Wadah untuk melaksanakan suatu kegiatan di suatu sekolah. Ya, itu adalah fungsi OSIS yang pertama. Yang kedua sebagai motivator. Jadi OSIS itu sebagai motivator yang artinya adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk membuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi kalian nanti setelah menjadi pengurus OSIS itu harus bisa menjadi sebagai motivator, mengajak teman-teman kalian satu sekolah, minimal satu kelasnya, itu untuk bisa mencapai suatu tujuan yang sama. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya sebagai preventif. Nah, apa itu preventif? Preventif itu apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi artinya OSIS itu harus bisa menciptakan suatu sumber daya atau mengembangkan atau menggerakkan sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri. Seperti itu. Kalau misalkan contohnya ada ekskul pecinta alam, kira-kira yang berpotensi dengan ekskul pecinta alam itu apa? Silakan digerakkan, dikembangkan. Ya, salah satunya itu seperti itu contoh. Yes, yang kedua misalkan ada ekskul DMC atau digital media kreatif. Nah, itu kira-kira yang menjadi potensi menghasilkan sesuatu karya itu apa di ekskul tersebut? Nah, itu fungsi dari OSIS itu adalah sebagai preventif, mengembangkan sumber daya yang ada di sekolahnya itu sendiri. Yang selanjutnya, apa tujuan OSIS? Nah, OSIS memiliki tujuan tertentu dalam satu sekolah. Tentunya akan berbeda dengan sekolah yang lain. Jadi, ini yang akan saya bahas itu adalah tujuan OSIS secara umum, ya. Tujuan OSIS itu yang pertama meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Ya, tentunya sebelum memiliki tujuan-tujuan yang lain, OSIS ini memiliki tujuan pertama yaitu meningkatkan generasi penerus yang mempunyai iman dan mempunyai takwa. Yang keduanya memahami, menghargai lingkungan hidup. Nah, ini makanya kalau misalkan nanti kalian setelah jadi pengurus OSIS, kalian harus bisa memotivasi teman-teman kalian untuk bisa memahami, menghargai lingkungan hidup. Minimal lingkungan yang ada di sekolah dan di sekitar rumah masing-masing. Ya, contoh seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menginjak rumput, tidak merusak tanaman, tidak merusak fasilitas yang sudah ada di sekolah. Nah, itu salah satu untuk menghargai lingkungan itu. Yang selanjutnya membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya dan bangsa. Jadi OSIS itu harus bisa mempunyai kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia. Ya. Yang selanjutnya yaitu membangun, mengembangkan wawasan bangsa dan rasa cinta kepada tanah air. Ya, dalam era globalisasi ini banyak siswa atau murid-murid di luar sana yang sudah tidak sadar lagi dengan arti pentingnya demokrasi, arti pentingnya cinta tanah air. Nah, ini salah satu tugas kalian sebagai nanti yang akan menjadi pengurus OSIS
untuk bisa lebih menanamkan kepada mereka-mereka apa itu artinya dan bagaimana caranya untuk bisa mencintai tanah air. Terus tugas yang selanjutnya yaitu memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Jadi bagi kalian nanti yang akan bergabung di OSIS, jangan lupa kalian harus mempunyai sikap sportif, harus mempunyai sikap jujur, harus bertanggung jawab juga, dan bisa bekerja sama dengan sesama teman. Ya. Yang selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Jadi bagi kalian yang nanti akan menjadi pengurus OSIS, kalian harus meningkatkan pengetahuan kalian dan keterampilan, ya. Keterampilan di bidang apa saja sebetulnya, ya. Kalau misalkan kalian suka berkarya di musik, silakan berkarya di musik. Bagi kalian yang bisa berkarya di gambar atau di visual, silakan berkarya di situ, ya. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi bagi kalian yang nantinya akan menjadi pengurus OSIS, ya kalian harus meningkatkan kesehatan kalian, ya, minimal ya olahraga 1 sampai 2 kali dalam seminggu supaya terbangun atau tercipta kehidupan bersama masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi seperti itu lah kurang lebih. Itu adalah tujuan dari OSIS. Yang selanjutnya, apa saja syarat menjadi pengurus OSIS? Nah, untuk menjadi syarat pengurus OSIS itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, juga terhadap guru dan teman. Yang keduanya, memiliki bakat sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak terlibat penggunaan narkoba. Yang keempatnya, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Yang selanjutnya, dapat mengatur waktu. Yang selanjutnya, tidak duduk di kelas terakhir. Ya, ini mungkin bisa pengecualian karena yang duduk di kelas terakhir itu tidak mesti orang-orang yang ibaratnya katakanlah kurang pinter, ya. Karena di SMA 6 ini semuanya disamaratakan, jadi tidak ada berarti kelas IPA 1 itu yang unggulan, sedangkan yang IPA 5-nya itu yang anak-anak yang biasa-biasa saja. Itu tidak seperti itu, ya. Jadi ada pengecualian lah di setiap sekolah, karena ini adalah secara umum aja. Terus yang terakhir yaitu syarat disesuaikan dengan ketentuan sekolahnya. Ini yang saya maksud, ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, jadi anggota OSIS itu tidak hanya kami tidak akan menerima siswa yang duduk di kelas terakhir, itu tidak, ya. Karena memang setiap sekolah itu memiliki kriteria masing-masing untuk syarat dan ketentuan penerimaan anggota OSIS yang baru. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, apa saja kewajiban pengurus? Nah, ini sangat penting ketika kalian sudah menjadi pengurus nanti, ada beberapa kewajiban yang harus kalian laksanakan. Yang pertama itu menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga OSIS. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolahnya. Yang ketiga, kepemimpinan pengurus OSIS harus bersifat kolektif. Jadi harus bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Yang keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas dan pada akhir jabatan nanti setelah 1 tahun itu. Dan yang terakhir yaitu selalu berkonsultasi dengan pembina. Jadi kalau kalian nanti sudah menjadi pengurus OSIS, tetap jalin komunikasi dan koordinasi dengan pembina. Jangan sampai apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian rencanakan, tapi pembina tidak tahu, ya. Itu sangat sering terjadi di sekolah kita juga sama seperti itu. Makanya saya tekankan bagi kalian nanti yang akan jadi pengurus OSIS, harus adanya jalinan komunikasi dan koordinasi antara pengurus dan pembina. Ya, yang selanjutnya, apa saja struktur dan rincian tugas pengurus? Nah, struktur dan rincian tugas pengurus OSIS itu semuanya ada dibagi menjadi 10
10 bidang lah ya. Kita katakan, kita sebut seperti itu, 10 bidang. Yang pertama adalah Sekbid 1. Nah, Sekbid 1 ini mengenai tentang apa? Sekbid 1 itu mengenai tentang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, isinya ini. Nah, ini isinya. Sekbid 1 itu isinya melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing, memperingati hari-hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca, ya. Terus, Sekbid 2 yaitu mengenai tentang pembinaan budi pekerti, luhur, atau akhlak yang mulia. Nah, apa saja tugas-tugasnya? Yaitu sebagai berikut, ya. Di antaranya melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Yang kedua, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti atau bakti sosial, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca, ya, seperti itu. Nah, ini Sekbid 3 mengenai tentang pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Ya, apa saja tugas-tugasnya? Nah, ini tugas-tugasnya. Ya, bisa kalian baca tugas-tugasnya apa saja. Itu Sekbid 3. Sekbid 4, pembinaan prestasi akademik seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, ini tugas Sekbid 4, ya. Bisa dibaca, yaitu tugasnya dan rinciannya sebagai berikut. Yang selanjutnya, Sekbid 5 mengenai tentang demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Plural itu menjadi bebas, ya. Nah, ini adalah tugas dan kewajiban Sekbid 5. Nah, ini tugas-tugasnya. Ya, bisa kalian baca, bisa kalian cermati. Lalu yang selanjutnya Sekbid 6 yaitu mengenai tentang pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Ya, tugas-tugasnya yaitu sebagai berikut. Yang ketujuh, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Itu sebagai berikut tugasnya. Bisa kalian baca sendiri. Terus yang Sekbid 8, pembinaan sastra dan budaya. Ya, tugas-tugasnya apa saja? Itu sebagai berikut tugas-tugasnya. Bisa kalian baca. Yang ke-9 atau Sekbid 9 yaitu pembinaan teknologi, informasi, dan komunikasi, atau yang disebut dan disingkat dengan TIK. Apa saja tugas-tugasnya? Yaitu sebagai berikut. Ya, bisa kalian baca juga. Dan yang terakhir, Sekbid 10. Nah, pembinaan komunikasi dalam bahasa asing. Ya, karena di sekolah kita ada 2 bahasa. Jadi tidak selalu dalam bahasa Inggris. Cuman tugas pokoknya yaitu pembinaan komunikasi dalam bahasa asing. Bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Jepang, ya. Nah, ini tugas-tugas pokoknya, bisa kalian baca. Nah, itu ya. Mungkin itu materi tentang keorganisasian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum apa tugas-tugas dari MPK, ya. Bagi kalian di sini perwakilan MPK, jadi saya akan mencoba menjelaskan dan menyampaikan apa tugas dan fungsi MPK secara umum. Jadi MPK itu yaitu sebagai perwakilan kelas yang mempunyai fungsi dan tugas untuk bisa meneruskan informasi dari OSIS mengenai tentang kegiatan-kegiatan OSIS yang akan dilaksanakan ke kelas kalian masing-masing. Jadi nanti kalian akan bermitra dengan OSIS, menjalin kerjasama dengan OSIS, lalu kalian akan menyampaikan apa yang menjadi informasi, apa yang menjadi pesan dari OSIS yang harus kalian sampaikan ke kelasnya masing-masing. Ya, jadi bila kalian nanti ada kritik, ada saran, silahkan boleh kalian menyampaikannya ke pengurus OSIS, tentunya dengan cara yang baik dan benar. Ya, jadi bagi kalian menjadi MPK, silahkan nanti kalian akan berdampingan dengan OSIS, akan menjalin kerjasama dengan OSIS, dan mungkin nanti akan ada pelatihan juga mengenai tentang tugas dan fungsi MPK itu apa, ya. Cuman yang paling penting, yang perlu kalian tegaskan dan pahami, MPK itu adalah sebuah organisasi perpanjangan tangan dan perpanjangan mulut
dari OSIS. Jadi apa-apa saja yang akan OSIS kerjakan, akan OSIS laksanakan. Nah, kalian ini yang akan bertugas menyampaikan informasi tersebut di kelas kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah mengenai tentang ekstrakurikuler. Nah, nanti setelah diadakan kegiatan LDKS ini, kalian ini akan disaring lagi. Ya, akan disaring lagi, akan diseleksi lagi siapa saja yang akan menjadi kepengurusan OSIS dan siapa saja yang akan nantinya dikembalikan kepada kelas dan eskulnya masing-masing. Bagi kalian yang tidak keterima di OSIS nanti, ya, jangan berkecil hati. Karena kalian punya pengalaman dan pengetahuan dan juga bekal mengenai tentang apa itu organisasi, bagi kalian yang nanti tidak terpilih menjadi anggota dan pengurus OSIS, kalian kembali ke eskulnya masing-masing, dan nanti setelah kalian senior, kalian akan menjadi pengurus di eskulnya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Bagi kalian yang nanti tidak terpilih menjadi anggota OSIS, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Kalian adalah kader-kader terbaik yang dikirim oleh eskul dan kelasnya masing-masing. Ya, tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap sehat. Jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.